Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudaraku, panggilan Islamic Channel di mana saja berada, mudah-mudahan tentunya sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, saat ini kita sudah memasuki tahun 2025 dan mudah-mudahan tentunya di tahun 2025 ini kehidupan kita akan menjadi lebih baik, ya, baik dalam keluarga, baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan dalam bernegara. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat menarik, yaitu KRT Nur Ihya di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen, ya, keraguan-keraguan netizen dan netizen yang kurang memahami bertanya, KRT Nur Ihya menjawab, dan ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi bisa kita simak agar kita juga bisa memahami dari setiap pertanyaan netizen tentunya. Sebab belum tentu kita pun sudah memahami apa yang ditanya atau menjadi keraguan dari setiap netizen tentunya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat menarik sekali, saudara-saudaraku, dan penting buat kita untuk ikut menyimak video ini agar kita bisa lebih jelas dan lebih memahami dari setiap apa yang memang belum kita pahami. Dan untuk itu, setiap pertanyaan pada poin-poin pertanyaan yang disampaikan kepada KRT Nur Ihya, alhamdulillah KRT Nur Ihya menjawab semua pertanyaan netizen di sini. Hal ini beliau lakukan dalam setiap live-nya, ya, dan ini saya mendapatkan videonya. Karena ini penting maka saya sampaikan kepada saudara-saudara. Siapa tahu bagi saudara-saudara ada yang perlu dan lebih untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan saat ini, yaitu permasalahan tentang nasab, permasalahan tentang kondisi Ba'alawi dan kondisi yang sebenarnya dari Ba'alawi itu siapa dan bagaimana kondisinya saat ini. Demikian. Dan juga barangkali ada yang tidak jelas tentang asal usulnya Ba'alawi, Kiai Nur Ihya menjawab semua di sini. Baik sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan tentunya banyak-banyak terima kasih, dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Allah memudahkan segala urusan kita, dan juga Allah memberi umur yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat panggilan Islamic Channel, mari kita simak video berikut ini, dan ini sangat penting untuk kita simak. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Apakah benar Aidit itu Habib Ba'alawi? Jangan ngarang, sumbernya apa? Nah, ya Pak Habib Mukhlasin ini belum lama mengikuti kajian kita. Gitu. Saya ngomong sendiri itu anaknya Aidit. Ilham Aidit itu anaknya Ahmad Aidit. Bahwa ayahnya itu berdasarkan cerita mbahnya Abdullah Al-Aidit, ya memang cucu Nabi. Dikutip dari republika.co.id. Kakek saya, Abdullah Aidit, selalu bercerita tentang itu. Dia bilang, Aidit ini tidak sembarangan, punya garis keturunan Rasulullah, ujar Ilham. Dimanapun, cari marga Aidit, dari suku Madura, suku Jawa, suku Melayu, suku Sasak, suku Dayak, suku Banjar, ya, suku Bajo, suku Bugis, suku Papua, cari nama marga Aidit, nggak pernah akan ada.
selamanya tidak akan. Aidit itu nama daerah 6 kilometer dari Tarim jaraknya. Maula Aidit, Sohib Aidit. Bukan pakai T, Kang Mas. Aidit. Cuma supaya tidak ketahuan, kita dikelabui, anak cucu kita, generasi kita ketika mempelajari tentang G30 SPKI di Aidit. Itu bukan Ba'alawi. Aidit itu Ba'alawi. Kalau saya fitnah, lah ya, wong kiai kok tukang fitnah. Ya, saya ini elek-elek kiai keraton ya. Kok tukang fitnah lah dosa gue tak tanggung. Dikutip dari republika.co.id. Marga Aidit sama halnya dengan marga besar lain, seperti Al-Habsyi, Al-Atas, As-Segaf, Syihab, dan marga lain yang merupakan keturunan langsung dari cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Hussein. Di Indonesia, jumlah marga Aidit ada ribuan yang tersebar di berbagai wilayah, kata Habib Alwi. Lantas, bagaimana dengan di Nusantara Aidit? Apakah pimpinan PKI ini merupakan salah satu keturunan dari marga Aidit? Terkait hal ini, republika.co.id sempat berbincang dengan putra DN Aidit, Ilham Aidit. Dia mengaku, Aidit yang mereka sandang adalah nama marga. Riwayat Aidit yang disampaikan Ilham pun mirip dengan kisah marga Aidit. Asalnya dari Yaman. Tapi anehnya, keturunannya banyak tersebar di wilayah Afrika Utara, kata Ilham. Ilham menjelaskan, nama Aidit yang mereka sandang berasal dari nama marga sang kakek, yakni Abdullah Aidit. Itu sebetulnya nama Aidit dari kakek saya, ujarnya. Sang kakek pun pernah berkisah pada Ilham soal nama Aidit yang mereka sandang. Kakek saya, Abdullah Aidit, selalu bercerita tentang itu. Dia bilang, Aidit ini tidak sembarangan, punya garis keturunan Rasulullah kalau diurut dari stambum, silsilah, ujar Ilham. Ilham lantas berujar, pemegang nama marga Aidit sangat banyak di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Pada 1930, kata Ilham, banyak yang menggunakan nama marga Aidit sebagai identitas sehari-hari. Namun, selepas kasus tanggal 30 September tahun 1965, pemilik nama marga Aidit perlahan menghilang dari Indonesia. Ini sejalan dengan kisah Abdul Rahman yang sejak 1965 menghilangkan nama Aiditnya. Betul, selepas tahun 1965, banyak yang menghapus nama marga itu secara bersama-sama karena takut dikira punya hubungan keluarga dengan DN Aidit. Karena dulu hubungan keluarga sejauh apapun bisa jadi masalah, kata Ilham. Ilham Aidit itu anaknya, Ahmad Aidit, bahwa ayahnya itu berdasarkan cerita mbahnya Abdullah Al-Aidit, dia memang cucu Nabi. Kakek saya, Abdullah Aidit, selalu bercerita tentang itu. Dia bilang, Aidit ini tidak sembarangan, punya garis keturunan Rasulullah. Cuma gara-gara kasus yang mencoreng negeri akhirnya dicorek dari silsilah. Berdasarkan penelusuran Times Indonesia, Dewan Syuro Majelis Rasulullah Habib Nabil Al-Musawa melalui sebuah unggahan di laman Twitter miliknya, Habib Nabil Al-Musawa memastikan bahwa Aidit bukan keturunan dari Habib. Ketua Umum Rabito Alawiyah Zain Umar Smith menambahkan, jika DN Aidit bukan cucu Alawiyin dan tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Al-Aidit, hanya kemiripan nama semata. Hal tersebut perlu ditegaskan karena terkait dengan marga Aidit dan salah satu dalam pemberontakan G30 SPKI.
Marga Aidit dalam kamus-kamus ensiklopedi kini tercoreng oleh gembong PKI. Bahkan nama DN Aidit dianggap dapat menjelekkan nama baik semua warga Alawiyin pada umumnya. Ilham Aidit itu anaknya Ahmad Aidit, bahwa ayahnya itu berdasarkan cerita mbahnya Abdullah Al-Aidit ya memang cucu Nabi. Cuma gara-gara kasus yang mencoreng negeri akhirnya dicorek dari silsilah. Lah itu kan enak dhewe sing apik Pangeran Diponegoro diakui Ba Alawi, sing Ba Alawi asli elek dicorek. Ketua Umum Rabitoh Alawiyah Zain Umar Smith menegaskan, DN Aidit bukanlah anak cucu Alawiyin karena silsilah nasabnya gak ditemukan dalam kitab pegangan yang dijadikan pedoman lembaga nasab yang ada di Indonesia. Itu kan enak dhewe sing apik Pangeran Diponegoro diakui Ba Alawi, sing Ba Alawi asli elek dicorek. Iku jenenge wong sing gak jujur jenenge. Gak objektif lah dalam bertindak gitu. Enak dhewe gitu. Jadi Aidit itu sumbernya baca kitab Khidmatul Asyirah. Kapan-kapan ikuti kajian kita, akan kami share melalui PDF ya, melalui haizin.com di channel kami. Khidmatul Asyirah, saya sudah siap PDF-nya, siap kitabnya. Di Al-Ghuror, di Syamsul Dhahirah, di mana-mana. Kitab karya Ba Alawi internalnya itu sudah Aidit itu. Bukan Aidit Kang Mas, Pak Hafid, Mas Hafid Mukhlasin. Sofyan Barokbah, Farul Barokbah, gembong PKI di Kalimantan. Ayo, siapa berani PKI, teriak PKI. Tapi anehnya, spesialis kajian PKI Ustadz Alfian Tanjung itu masih belum sadar Pak Janes teh. Jadi kan malah justru lebih paham. Yaman Selatan menjadi satu-satunya negara komunis di kawasan Teluk atau Timur Tengah. Pionirnya bermarga Asegaf dan Al-Atos. So, jangan teriak PKI lagi ya, Bib. Ngaca, Bib. Nggih. Biasanya begitu, melempar batu sembunyi tangan. Dia sendiri yang melakukannya. Klannya sendiri yang terbukti melakukan itu. Malah justru kita ini yang disalahkan, dikorbankan. Ya sama seperti yang terjadi di Cemetok Celuring Banyuwangi itu, yang jadi korban 61 pemuda Ansor Noh NU ya, Banyuwangi 62 nyawa. Coba bayangkan, kejadiannya ya baru beberapa tahun kan, 65 kok ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, ini sangat disayangkan. Korbannya itu kita-kita. Bahkan sampai pada waktu itu orang Inggris mencatat hampir 500.000 korban. Ada yang mengatakan 200.000. Hampir sama seperti Perang Jawa pada waktu Pangeran Diponegoro. Perang Jawa Pangeran Diponegoro itu 200.000 nyawa kita ya dari tentara dan penduduk kita melayang. Tapi di tahun 65, 66 ini juga ada yang mengatakan 200.000, ada yang mengatakan nggak sampai. Ada yang mengatakan 13.000. Lah ini kan nyawa manusia. Di mana hak asasi manusia dikedepankan itu. Jadi jangan nuduh kepada pribumi ini PKI. Lah, yang nuduh itu sendiri PKI. Gimana? Kalau Ba Alawi menguasai negara ini, saya yakin monumen-monumen yang mengenang kekejaman PKI akan dibongkar untuk menyembunyikan gembong PKI yang dari klan Ba Alawi. Pelaku sejarah itu berhubungan dengan penguasa. Penguasa akan merubah sejarah di mana dia berada di wilayah kekuasaannya. Sama seperti sekarang ini di Suriah, ya. Patung-patung Bashar al-Assad kan ditumbangkan semua. Ya, begitulah. Yang namanya penguasa. Kalau penguasa dari kalangan Ba Alawi, ya seperti ini nanti. Seperti yang Pak Sunarno dituliskan ini. Jadi akan yang salah menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Pak Afifuddin, buktinya mana? Buktinya buku-buku mereka itu, buku Cahaya dari Nusantara itu apa itu? Tidak hanya itu, sejarah makam-makam batu nisannya aja dirampok, kok dirampas, gitu. Yang di Tuban belum kelar, jadi ngambil belum kelar, di mana-mana itu banyak sudah. Di daerah-daerah itu sekarang berak semua. Di Mataraman, ya, Laskar Mataram itu sudah bergerak semua. Yai sangat frontal, ada yang ngancam Kak Yai dari pihak Ba Alawi. Yang ngancam saya itu banyak, Pak Rahmat Budiana. Tapi saya serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa.
Jadi yang ngonten yo banyak ya, lahiriah dan batiniah. Oh, itu namanya berjuang. Perjuangan era sekarang kan nggak ngangkat senjata, ngangkat parang, ya enggak. Tapi tetap yang berani orang-orang tertentu saja memang ya. Kalau darah pejuang itu ya sebegini. Ya risikonya harus mau menghadapi. Bagaimana lagi ketika melihat ketidakberesan yang ada di sekitar kita terus kita diam saja. Lalu untuk apa? Ulama warasatul anbiya. Gunanya apa MUI? Gunanya apa PBNU? Gunanya apa Muhammadiyah? Diam saja. Hanya berdasarkan ADART organisasi saja, nggak bergerak untuk umat. Oleh sebab itu, apa yang Pak Rahmat Widiana sampaikan ini benar. Terjadi pada siapa saja. Kiai-kiai kita, teman saya kiai dari Jawa Tengah itu dapat ancaman serius. Jadi ini ya insya Allah ya melalui doa sampean juga doa-doa jenengan itulah yang menguatkan juga. Itu ada rasa ketakutan tidak? Itu ada rasa ketakutan tidak? Nah, kalau saya sih udah biasa. Udah biasa bagaimana? Ya udah biasa untuk mungkin. ya artinya kita orang Banten itu udah biasa. Secara genetik kita telah teruji untuk menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi apapun. Ya begini ya, yang ketika datang ke suatu tempat acara itu, saya tidak takut untuk diri saya sendiri, tapi takut panitia itu bermasalah. Bermasalah bagaimana? Ya setelah saya pulang kan dia yang bertanggung jawab itu. Jadi secara mentalitas untuk menyampaikan hasil telaah kajian itu, Yai sudah matang. Jadi secara mentalitas untuk menyampaikan hasil telaah kajian itu, Yai sudah matang. Ya, karena apa? Belanda aja zaman dulu itu bagi orang Banten itu dianggapnya kecil, padahal mereka punya meriam. Ya. Apalagi sekarang mereka yang nggak punya pistol-pistolatan begitu. Pak Mahmud Bahar bin Smith pamer kesaktian Yai kebal senjata tajam. Nggak ada orang kebal senjata tajam itu nggak ada. Kalau ada, itu berasal dari bantuan jin sementara. Bantuan jin sementara. Dan orang yang benar-benar kebal itu, dia pasti sulit mata pencariannya. Melarat, percayalah ke saya. Saya dulu sudah melakukan itu. Saya bertobat. Ya, yang kebal sekarang itu satu, uang bener, ya banyak duitnya. Laku bener, banyak uangnya. Itu orang yang kebal. Itu saja. Bener, banyak duitnya, tambah sehat badannya dan hatinya, pikirannya. Itu aja. Mau mensyukuri nikmat Tuhannya, itu orang yang paling sakti. Tapi kalau misalkan Habib Bahar itu coba tes, ya lepaskan seluruh tubuhnya, tinggal jabatan saja. Ya. Yang namanya rantai babi, kayak merah delima, kayak tanya ke Pak Polisi, tidak ada dukun sakti di Indonesia ini. Pasti ada kelemahannya. Dulu pejuang-pejuang kita Sakera, pejuang-pejuang kita Si Pitung, Joko Sembung, semua apa kurang saktinya? Pangeran Diponegoro ya sakti mandraguna lah, Tuan Imam Bonjol ya sakti mandraguna lah ya. Kalah dengan olah pikirnya para penjajah Belanda. Bagaimana mengadu domba, mengangkat mukhibin-mukhibin Belanda, mengangkat kapitan-kapitan Arab dan China. Akhirnya apa ya, kita nasibnya seperti sampai sekarang juga. Jadi kalau Bahar bin Smith sakti nggak ada. Yang paling ada di Bugis ya, di Sasak, di pedalaman ya. Suku Dayak itu ada sakti, tapi pas dalam kondisi sementara, ketika kerasukan atau kemasukan dari roh leluhurnya atau jinnya, bahasanya itu jin. Ya. Kalau misalkan di sini ada ajian Pancasona, ya, ajian-ajian untuk kebal kulit, itu hanya sementara. Coba usir jinnya, langsung bles. Kanjeng Nabi itu tadi kan saya ceritakan, perang Uhud itu tanggal 4 gigi gerahamnya. Di Taif itu dilempari oleh orang sana sampai berdarah-darah kakinya. Kanjeng Nabi aja nggak kebal. Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab itu dibunuh, tembus dadanya. Sahabat Utsman, tembus dadanya. Sahabat Ali diracun ya dengan waktu sholat subuh ya tembus.
Sahabat Husain dipenggal ya nggak jatuh. Orang sakti itu ketika dikelilingi oleh orang lainnya yang membackup, mengawalnya. Itu orang sakti. Tapi kalau sudah pengawalnya ini pergi, baik itu pengawal dari jenis manusia ataupun dari jenis jin. Kalau malaikat nggak mungkin, kecuali orang bener tadi loh. Oh bener, lurus, leres ya. Terus saya itu paham, ilmu-ilmu itu paham. Saya juga pernah punya itu. Itu sementara. Kalau khodamnya didatangkan khodam yang lebih tua, yang lebih sakti, dia akan pergi lari, takut. Lalu membiarkan yang dijaganya itu tadi blos, langsung mati. Efek tesis Ki Haji Madudin, nasab terputus Mbak Alawi terbongkar-bongkar, Habib nggak berani dawir, malai, makam palsu Mbak Alawi terbongkar, dan pemalsuan sejarah terbongkar. 5. Habib Gembong PKI, Habib Gembong Syiah. Alhamdulillah, semua berkat kerjasama panjenengan. Tanpa panjenengan, tidak bisa berjalan. Mungkin Kiai bisa memberikan penjelasan mengenai buku ini terlebih dahulu. Ya, Monggo untuk dijelaskan. ini adalah buku jawaban dari buku yang dikeluarkan oleh Rabita Alawiyah yang ditulis oleh Hanif Alatas dan kawan-kawan yang berjudul Keabsahan Nasab Balawi dan membongkar penyimpangan pembatalnya. Kenapa saya namakan buku ini Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu? Karena memang dalam narasi hukum, kenapa saya menggunakan menggugat? Karena sudah ada tergugat yaitu Balawi. Saya mengatakan lapat menggugat dalam narasi hukum itu berarti perdata. Karena kalau di dalam pidana, orang yang menggugat disebut penuntut, orang yang tergugatnya disebut tersangka. Nah, apakah kita akan ke ranah yang setelah perdata itu ke pidana itu nanti kita lihat. Ya, yang jelas ini karena sudah ada kontensia itu adalah sengketa dalam bahasa Indonesia, maka berarti sudah ada dialektika antara penggugat dan yang tergugat. Maka kita menggunakan lafaz menggugat bukan berarti ini kembali ke awal, tetapi memang sudah ada dialektika, dan dialektika itu terjadi di mana tesis saya kemudian dia antitesis dengan buku keabsahan nasab mereka itu. Nah, setelah saya lihat di dalam buku-buku di dalam buku keabsahan nasab Balawi itu semua dalil-dalil mereka itu mentah. Tidak ada satupun apa yang ada di dalam buku keabsahan nasab Balawi karangan Hanif Alatas dan kawan-kawan itu dalil yang bisa untuk menjawab keterputusan nasab mereka. Termasuk Gus Romel Abbas. Ya, di dalamnya kan ada dia termasuk salah satu penulis. Narasi-narasi yang sekarang ini dibangun oleh Romel Abbas, walaupun sudah tidak mendapat perhatian publik, karena ternyata masyarakat ini sudah 80%-an se-Indonesia ini mungkin sudah tidak percaya Balawi itu sebagai cucu Nabi. Kalau NU kan sudah 99%. Ini NU bagaimana ya? Apakah NU secara struktural, pengurus? Ya, bagaimana? Pengurus dan kultural itu udah nggak percaya pada Balawi cucu Nabi. Adapun narasi-narasi yang terbangun, ada pembela dan sebagainya itu karena kasihan saja. Karena kasihan saja. Kasihan dong orang selama ini lahir jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi. Kita kan yang menjadi tergugatnya adalah Balawi yang diwakili secara organisatoris oleh Rabita Alwiyah. Rabita Alwiyah inilah yang mempunyai legal standing untuk menjawab saya. Karena mereka yang selama ini mengaku sebagai turunan Nabi, dan mereka lah lembaga yang selama ini memberikan surat SIM, paspor bagi anggotanya untuk mengaku sebagai turunan Nabi. Ini keturunan Nabi, ini paspornya. Hijau paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alwiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab
dia itu turunan Nabi apa bukan? Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang, atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang atau tentukan di universitas mana dia mau. Nah, itu di dalam buku ini nanti ada bagaimana apa namanya itu kronologi dari pembatalan-pembatalan itu, apakah betul pembatalan itu berasal dari saya atau pembatalan itu berasal dari mereka. Iya. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal siapa saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, Artinya itu harus dilakukan secara akademik ya. ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing-framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Ndak ada. Bikin buku ini silahkan nanti masyarakat baca buku saya dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabi Talwiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Karena di dalam buku itu mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kalau haram, dosa itu. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada dalil sama sekali nasab Balawi itu. Sekarang begini ya, ditemukan diskursus lain, semisal pemalsuan sejarah, pemalsuan kuburan. Nah, yang akhir-akhir ini ya yang terjadi itu soal Jatman. Nah, mungkin Yai bisa memberikan gambaran atau pemaparan apa hubungan kemudian relevansinya ya mengenai kajian nasab sampai ke urusan Jatman ya. Ya, Jatman itu kan selama ini diketuai oleh seorang Ba'lawi. Lutfi bin Yahya itu Ba'lawi. Walaupun gak diakui dia di Robitah, mungkin dia Ba'lawi. Betul. Selama 20 tahun lebih dia memimpin Jatman. Ternyata 20 tahun memimpin Jatman ini punya agenda sendiri selain agenda-agenda PBNU. Banyak orang mengatakan bahwa rugi PBNU itu melepaskan Lutfi bin Yahya. Rugi dari mana? Oh, katanya Lutfi bin Yahya itu yang selama ini membesarkan NU. Dia yang dibesarkan NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Dia jadi besar itu karena NU. Bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Nah, kalau sekarang dia kemudian setelah diputuskan oleh PBNU bahwa Jatman harus kembali ke PBNU dan PBNU telah menetapkan kongres kemarin di Donohudan, Solo, kemudian telah menetapkan siapa ketuanya dan siapa mudirnya. Lutfi bin Yahya masih kekeh ingin dia mengadakan sendiri itu kongres, maka ini berarti dia betul-betul telah nyata apa yang selama ini kecurigaan masyarakat bahwa dia punya agenda itu, maka akan semakin nyata bahwa memang dia selama ini punya agenda tersendiri.
Iya, di iya, iya. Jatman itu. Dia bukan membesarkan Jatman demi NU, tapi demi dirinya sendiri. Ya, baik. Begini ya, kalau misalkan gini, kalau seandainya tidak ada kajian nasab yang dipelopor oleh Yai, mungkin tidak Jatman itu masih di tangan Habib Lutfi. Ya mungkin sekali, nggak bakal berani itu yang husnudon itu semakin takut itu kalau tidak ada kajian nasab ini. Iya. Kalau sekarang ini dia husnudon itu yang ngomong husnudon itu bohongan. Iya, iya. Husnudon, padahal hatinya nggak percaya. Baik, baik. Berarti selama ini masyarakat Indonesia kebanyakan ya tidak berani memberikan kritik kepada ceramah-ceramah sebagian Ba'alwi atau oknum Ba'alwi itu karena memang masih ada keyakinan dalam hatinya bahwa orang itu keturunan Rasul ya. Mungkin gitu ya. Iya nggak Bang Iza, Bang Hafid? Karena Ya. kan karena mungkin kalau misalkan masih ada keyakinan mereka cucu Rasul, kita kan sebagai masyarakat Indonesia yang sangat mencintai Rasul, bahkan Maulidan di Indonesia itu ramai, jadi sangat berhati-hati. Nah, ketika ada muncul penelitian Kiai Imad dan diputuskan mereka bukan keturunan Rasul berdasarkan argumentasi yang dipaparkan oleh Kiai Imad, jadi mereka tersadar loh, ngapain selama ini gua takut gitu. Karena saya begitu ya dulu, sebelum ada penelitian ya itu, dulu Kiai saya ngomong gini, Nif itu coba kritik itu Habib siapa yang bilang Mi'raj Fakih Muqaddam 70 dalam sehari? Habib Rehan ya. Saya bilang nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena ya tadi orang semua bilang keturunan Rasul. Nah setelah muncul Kiai Imad ya udah lepas. Karena memang ya kalau dipikir-pikir ngapain Kita itu masyarakat Indonesia bukan takut sama Habib, takut sama Rasulullah. betul. Nah sekarang ketika sudah terbukti jelas hakul yakin jiddan bahwa mereka sama sekali la yata'allaqu bin nabi nasaban wasanadan, insyaallah kita untuk menyebut dia atau terbersit saja dia itu keturunan Nabi itu haram hukumnya. Karena kita selama ini masyarakat umat Islam itu menghargai dia itu bukan menghargai karena datiahnya, ya, menghargai nisbahnya dia kepada Rasulullah. Ketika nisbatnya itu sudah jelas bukan cucu Nabi, apa alasan kita untuk menghormati lagi? Apa alasan itu pondok-pondok besar itu masih mengakui mereka sebagai cucu Nabi? Apakah pondok-pondok itu punya dalilnya? Ya. Mana dalilnya? Nggak ada, hanya husnudon saja. Randy Saputra, kok bisa PBNU husnudon sama para Ba'alawi? Husnudon husnudon itu nggak punya modal ilmu ya, husnudon saja. Oke, husnudon saja. Sudah kita ingatkan berkali-kali, akhirnya kan terbukti Jatman alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Kalau seandainya kita diamkan terus zaman dirampas kayak apa? Ya alhamdulillah sekarang yang rencana muktamar diundur Januari bulan depan 2025 yang akan datang ini nggak jadi lagi diundur pada waktu yang tidak ditentukan ya, karena memang sudah tidak layak untuk menggunakan nama Jatman, yang gunakan Batman saja atau Patman itu atau Masman atau Parman atau apa gitu aja. Kalau menggunakan nama Jatman, Jamiah Thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama itu nggak boleh lagi, ilegal nanti itu hukumnya, bisa dipidanakan itu, nggih. Tapi nanti untuk ngurus itu kan ada aset-aset yang diwakafkan ke Jatman. Itu nanti harus dialihkan ke Jatman yang legal sekarang ini. Nggih, begitu nggih. Oleh sebab itu kita ini gunanya ada apa? Kiai ulama itu untuk apa? Lah ini kan sayangnya itu kan ulama-ulama yang di Majelis Ulama Indonesia, PBNU, ya, yang di Muhammadiyah, Al-Irsyad Persis itu diam saja. Justru yang bergerak ya jenengan-jenengan itu malah. Nah, ini kan sangat disayangkan itu. Negara harus ada turun tangan, ya, memikirkan ini masa depan bangsa kok. Kalau dibiarkan 50 tahun yang akan datang, habaib-habaib ini akan semakin banyak, ya, jumlah, ya, komunitasnya, cucu, cicit dan lain, semuanya akan mengaku sebagai cucu di kita dan akan mengkelabui semuanya. Mulailah sekarang. Jangan pondokan putra-putri kita di pondok-pondok pesantren habaib Ba'alawi. Karena akan mencetak budak-budak baru di negeri ini. Mohon maaf, sekali lagi, maafkan saya. Ini pelajaran bagi kita, bagi para muhibin semua. Nanti korbannya juga kalian. Istri kalian juga nanti suatu saat, anak kalian. Ini minimal anak panjenengan, putra-putri panjenengan, ikutkan ke jamaahnya para habib, nanti akan didoktrin.
malah berani sama sampean. Karena yang harus dicintai, dihormati, cuci, cium kaki, lututnya, tangannya itu Habib saja. Tapi kalau kiai enggak, hormati kedua orang tuamu. Hei santri-santriku, jamaahku semua, orang tuamu itulah ya wakil Tuhan di muka bumimu yang merawatmu. Anis kurli wali daik itu wasiat dari Tuhanmu. Idallahi fi ridol walidin. Berbaktilah, cium tangan. Nah, kalau menurut guru saya Pak Yai Joko Samad itu malah justru cium kakinya, tapi bukan niat menyembah sujud, tapi menghormat, sungkem namanya.